apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dea Davina, NIM 2120202116. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Berikut ini videonya. Materi yang akan saya bahas adalah ICT, Information Communication Technology, atau juga kita sebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut pengertian ICT menurut ahli. Yang pertama, menurut International Telecommunication Union, ICT itu digunakan untuk mengakses, mengolah, dan mentransfer informasi dalam berbagai bentuk termasuk suara, teks, gambar, dan juga data numerik. Kemudian, menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, ICT itu adalah konsep yang melibatkan penggunaan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, dan televisi, serta komputer dan perangkat lunaknya yang digunakan untuk memproses, mengubah, dan menyimpan informasi secara digital. Kemudian yang ketiga itu menurut Organization for Economic Cooperation and Development. ICT ini mencakup beberapa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan media digital yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengirimkan, serta untuk menganalisis informasi. Pembahasan yang kedua adalah macam-macam pengembangan ICT yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 1. Penggunaan perangkat lunak pembelajaran, seperti perangkat lunak presentasi multimedia, interaktif, dan juga simulasi. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran berbasis web. Platform pembelajaran berbasis web ini dapat digunakan untuk menyediakan akses ke materi pembelajaran PAI secara online. Yang ketiga ada e-book dan materi digital. Di sini membentuk atau merupakan bentuk materi pembelajaran dalam bentuk digital yang mudah diakses. Kemudian yang keempat itu ada video pembelajaran. Di sini guru dapat merekam video pembelajaran yang menjelaskan konsep-konsep agama, ceramah, demonstrasi praktek keagamaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat berisi materi pembelajaran interaktif, latihan soal, kamus agama, dan fitur lain. Yang keenam ada virtual reality atau augmented reality. Di sini misalnya itu siswa dapat menggunakan headset VR untuk mengunjungi tempat-tempat suci atau juga melakukan perjalanan virtual ke tempat bersejarah yang terkait dengan agama Islam. Kemudian yang ketujuh ada pembelajaran berbasis multimedia yang menyediakan berbagai sumber daya pembelajaran yang interaktif seperti audio, video, gambar, dan animasi. Yang kedelapan itu ada pembelajaran berbasis e-learning. Contoh platformnya itu seperti Schoology, Google Scholar, ataupun platform khusus PAI seperti ePAI. Kemudian yang kesembilan yang terakhir adalah aplikasi pembelajaran mobile. Aplikasi seperti Quran, doa harian, ataupun aplikasi pengajaran PAI seperti Sinau Agama Islam. Pembahasan yang ketiga mengenai peran ICT dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Yang pertama, sebagai akses ke sumber daya pembelajaran. Di sini maksudnya adalah untuk membantu meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan materi pembelajaran yang lebih luas. Kemudian yang kedua itu interaksi dan kolaborasi. Mereka dapat berpartisipasi dalam forum diskusi online, platform pembelajaran berbasis kolaborasi, atau menggunakan alat komunikasi digital seperti email, chat, atau konferensi video untuk berdiskusi, berbagai pendapat, dan juga untuk memperluas pemahaman anak didik tentang materi PAI. Yang ketiga adalah sebagai media pembelajaran interaktif, misalnya penggunaan presentasi multimedia, simulasi interaktif, video pembelajaran, atau permainan edukatif yang melibatkan teknologi dapat membantu memvisualisasikan dan memperkuat pemahaman siswa terhadap topik PAI yang diajarkan. Kemudian peran yang keempat adalah penilaian pembelajaran. Misalnya di sini, penggunaan platform pembelajaran online dapat menyediakan tes ataupun kuis secara digital untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi PAI. Kemudian, peran yang kelima adalah pengayaan pengalaman pembelajaran. Misalnya, menghadirkan tamu pembicara melalui konferensi video, mengunjungi situs web, atau aplikasi yang menyajikan tempat-tempat suci ataupun artefak agama. Pembahasan yang keempat adalah implementasi ICT dalam proses pembelajaran di sekolah. Aktivitas dalam pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran.
aktivitas belajar disusun secara sistematis agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan produktif. Tujuan disusunnya aktivitas ini secara khusus agar semua potensi siswa dapat secara optimal dalam belajarnya. Aktivitas pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam atau di luar kelas sesuai dengan konteks pembelajarannya. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan pembelajaran juga dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan ICT. Dalam pendidikan modern, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dapat dilaksanakan secara online dengan bantuan berbagai media, yakni animasi, simulasi bantuan laboratorium virtual, maupun juga dengan tatap muka. Beberapa model yang bisa digunakan adalah face-to-face, driver model, flipped classroom, rotation model, dan online driver model. Pembahasan yang kelima adalah beberapa contoh aplikasi media pembelajaran elektronik yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI. Yang pertama adalah aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat berisi teks, gambar, video, dan audio yang menjelaskan konsep-konsep agama, hukum Islam, etika, dan praktik ibadah. Selain itu, menyediakan juga latihan interaktif, kuis, dan evaluasi untuk menguji pemahaman siswa. Yang kedua ada e-book interaktif. Siswa dapat membaca, mencari kata kunci, membuat catatan, dan mengakses tautan yang relevan dengan mudah. E-book interaktif juga dapat menyediakan fitur penanda halaman dan pengatur tampilan yang memungkinkan siswa untuk menyesuaikan pengalaman membaca mereka. Yang ketiga ada video pembelajaran. Siswa dapat menonton video ini secara mandiri atau sebagai bagian dari pembelajaran kelas. Fitur pemutaran mundur dan pilihan subtitle juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Yang keempat, modul interaktif. Modul ini biasanya menggabungkan elemen multimedia seperti gambar, audio, video, dan juga simulasi untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam. Yang kelima ada platform e-learning. Dalam konteks PAI, platform e-learning ini dapat digunakan untuk menyediakan diskusi online, forum, dan ruang kelas virtual, di mana siswa dapat berinteraksi dengan guru dan juga sesama siswa, serta dapat mencakup fitur penilaian online untuk menguji pemahaman siswa. Jadi, keuntungan untuk penggunaan aplikasi media pembelajaran elektronik dalam pembelajaran PAI ini termasuk akses yang mudah terhadap materi, fleksibilitas waktu dan tempat, juga interaktivitas dan variasi media yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa.